Kembali lagi bersama aku Diary ya. Nah, jadi aku pengen ngasih tahu nih info lah, bagi kalian yang driver in driver. Biasa kita tuh sering mendapati order fiktif. Aku ingin membagikan info ciri-ciri order fiktif in driver. Yang pertama, akunnya itu pemula. Akunnya pemula, nggak pakai foto profil, dan foto profilnya nggak ada gitu. Nah, yang kedua, relate ke tadi, namanya itu biasanya itu pasaran. Namanya itu juga terkadang namanya itu kayak misalnya gacor gitu. Namanya duit gitu. Jadi, yang kedua tuh nama, yang pertama kali itu jenis akunnya ya, pemula. Dan yang kedua tuh nama. Dan yang ketiga itu kayak fotonya itu foto profil yang Google. Pasti kalian tahu lah. Jadi foto ya, dari pertama tuh foto dia dari Google, foto cewek seksi atau apa tuh biasanya. Dan itu fotonya tuh foto driver. Jadi foto itu dalam mobil tuh biasa driver sendiri yang order. Yang keempat itu tujuan. Nah itu biasanya itu dia tujuannya itu tentang mana-mana gitu. Maksudnya tujuannya itu dia ngasih yang nggak jelas gitu kan. Misalnya kayak nama jalan, misalnya jalan ya Sudarso. Ibaratnya jalan Sudarso nggak ada nomor. Waduh kan panjang tuh. Atau jalan Platina misalnya. Udah jalan Platina, habis itu nggak ada nomornya dengan tujuan Medan, udah gitu. Tujuannya nggak jelas lah pokoknya. Nah, udah itu. Yang kelima, argo. Nah, hati-hati nih, order fiktif memainkan argo. Jadi dia kalau argonya tuh normal, biasanya nih ya, kalau ini sangkung pautnya dengan rata-rata ciri-ciri yang kesemuan tadi, dari foto, jenis akun, foto profil dan apa, itu perbandingan terakhir di argo. Nah, ketika argonya besar, nah kita harus lihat ciri-ciri dari keempat yang mencurigakan itu. Nah, kalau kita tidak sedikit peluang dari yang mencurigakan 4 tadi di atas, itu berarti order beneran. Kemungkinannya gitu. Tapi kalau misalnya orderannya misalnya di atas kemungkinannya tinggi, misalnya di satu pemula, itu yang keempat tujuan nggak jelas, yang ketiga itu foto, yang kedua itu dia namanya aneh. Nah itu kemungkinan fiktif sih. Jadi mendingan nggak usah diambil gitu aja. Itu aja sih ciri-ciri order fiktif di InDriver. Ketika kita sudah terjebak, nah solusinya ketika itu tadi ciri-ciri. Nah sekarang solusinya, ketika kita sudah terjebak, mungkin lebih bagus kita memikirkan solusi bagaimana. Yang pertama, kan sekarang InDriver udah ada saldo ya. Nah untuk mencegahnya itu agar kita tidak rugi, kita buat posisi penjemputannya itu. Kita berada di situ dan kita tunggu 5 menit, kita buat menu pilihan penumpang tidak muncul. Nah itu biasa kita nggak terpotong saldo. Dan bagaimana jika kita buat keluhan tapi kita disuruh maksudnya kita belum sampai lokasi, kita udah tahu nih order fiktif gitu kan. Nah itu gimana? Nah kalau dari aku sih ngakalinnya kita bisa pakai fake GPS gitu. Sebenarnya tidak disarankan, tapi untuk keadaan tertentu seperti ini, kita terjebak di akun fiktif sih, orderan fiktif, aku rasa sih boleh-boleh aja ya, sah-sah aja. Itu kita pakai aplikasi fake GPS, terus kita buat titiknya itu di tempat kita jemput. Nah kita tunggu aja 5 menit di situ, setelah itu baru kita buat penumpang tidak muncul. Nah itu sih solusi dari ini. Dan juga kita telepon juga nggak aktif, itu juga ciri-ciri order fiktif ya, aku tambahin ya, itu tadi poin ke-6. Udah itu nomor telepon yang nggak aktif, nomor WA nya itu juga nggak aktif. Itu biasanya kan ya gitu. Biasa kalau yang ordernya tuh bener, itu biasanya satu nomor itu nomor bener ya, istilah nomor kayak triple-nya bagus, atau nomor Telkomsel biasanya kalau di sini di Medan itu biasanya bener. Dan dia pas kita save di kontak, kita biasanya coba aja itu, kalau rajin save aja di kontak kita, kalau dia muncul WA, dia bisa WA, itu berarti biasanya akun pribadi dan tidak akun fiktif gitu. Itu aja nandanya. Tapi kalau nomornya kayak nomor nggak bisa dikonekkan ke WA dan nomornya nggak jelas, itu kayak WhatsApp, ke WhatsApp juga nggak jelas, itu biasa kalau di akun fiktif itu biasa pakai nomor tri nomor paket lah gitu kita bilangnya kebanyakan. Tapi ada juga sih yang Telkomsel, kita nggak nyebut merek, cuman kita ya ngasih tahu aja emang keadaan juga seperti itu. Buktinya banyak deh nomor tri kan, nomor paket-paket yang murah, tri, Indosat atau gitu-gitu kan, XL, pokoknya semua kartu sih hampir. Jadi nomor paket itu dibuat atau daftar InDriver untuk menjadi akun fiktif gitu. Nah jadi kalau dari aku ya, buat kalian nih, dibantu juga InDrivernya. Jadi kalau kalian jumpa akun fiktif, itu kalian ketik itu akunnya,
pas di list apanya itu orderan, kalian buat keluhan, buat laporan lah gitu. Jadi juga ngebantu InDriver. Jadi kita sama-sama bantu. Jadi aku kedepannya berharap InDriver itu bisa menyaring akun fiktif gitu kan. Jadi akun fiktif itu nggak ada lagi. Jadi saran dari aku, kalau bisa InDriver untuk buat akun penumpang itu ada verifikasi wajah. Gitu. Ya itu aja sih saran dari aku ya. Kalau bisa InDriver tuh buat verifikasi akun, verifikasi wajah akun penumpangnya. Jadi tuh akun-akun fiktif tuh udah nggak ada lagi. Itu saran dari aku sih. Mudah-mudahan InDriver bisa denger. Ya enggak, ini kan saran InDriver ya. Aku sih terus terang respect sih. Aku lebih suka InDriver karena kita benar-benar bebas di InDriver. Kita bisa milih orang dan orang juga bebas milih driver. Bagus sih. Itu suatu gebrakan yang menurut aku sih sangat jenius ya untuk sebuah aplikator taksi online gitu. Ya transportasi online menurut aku sih itu termasuk inovasi yang baik gitu dan bagus gitu. Kreatif lah, brilian sih idenya. Ya semoga itulah InDriver, harapan aku makin baik, dan drivernya juga kalau bisa ada bonusnya. Ada insentif, karena ya beneran InDriver tuh terlalu murah ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita syukuri ya. InDriver juga di sini makin ramai. Oke, jadi itu aja dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Aku MAR ya, itu aja inisial. Kalian nggak perlu tahu nama aku hasil siapa. Kalau mau tahu WA aja, datang ke rumah main-main ngopi sih. Oke, itu aja. Wassalam. Semoga ini membantu. Salam satu aspek.